بسم الله الرحمن الرحيم. Anda memasuki jendela akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, a'azzani Allah wa iyyakum dimanapun Anda berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari pernah ditanya tentang kapan hari kiamat akan terjadi. Lalu beliau hanya menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nah, pendengar yang budiman, hari kiamat memang merupakan sebuah teka-teki. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak begitu saja membiarkan kita selaku hambanya dalam kebimbangan. Allah telah mengabarkan kepada kita mengenai tanda-tanda yang akan menjadi indikasi datangnya hari kiamat. Sebagaimana yang telah kita bahas bersama di edisi sebelumnya, di mana ada dua tanda yang mengawali kejadian tersebut, yakni tanda-tanda kiamat kecil, juga tanda-tanda kiamat besar. Dan pendengar, adapun di kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai Al-Mahdi dan kemunculannya sebagai tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Pendengar yang budiman, bersumber dari riwayat yang benar, dikabarkan bahwa Al-Mahdi lahir di Madinah Al-Munawwarah. Adapun mengenai sifat-sifat beliau, diceritakan dalam riwayat yang sahih bahwasanya ia adalah seorang laki-laki, kemudian berkening lebar, berhidung mancung, beralis tipis, memanjang, dan keduanya terpisah. Bola matanya hitam dan besar, gigi depannya mengkilat. Di pipi kanannya ada tahi lalat berwarna hitam. Wajahnya bersinar seperti bintang yang cemerlang. Jenggotnya tebal. Di pundaknya ada tanda seperti tanda yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua pahanya kurus dan warna kulitnya seperti warna orang Arab. Badannya seperti orang Israel. Bicaranya agak berat jika ia lambat bicara. Ia akan memukul paha kirinya dengan tangan kanannya. Umurnya 40 tahun, atau dalam riwayat lain dikabarkan bahwa umurnya adalah antara 30 sampai 40 tahun. Dia khusyuk kepada Allah Ta'ala seperti khusyuknya burung nasar dengan sayapnya, dan akhlaknya mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengenai tanda-tanda dari kemunculan beliau, di antaranya adalah bumi akan mengeluarkan hasil tambangnya dari sumbernya, seperti tiang-tiang dari emas. Hati manusia akan kaya karena izin Allah atas kemunculannya, dan banyak berkah di muka bumi. Kemudian, simpanan Ka'bah yang terpendam akan dikeluarkan, lalu dibagikan di jalan Allah. Serta, bila ranting-ranting ditanam, pasti tanah basah. Ia akan tumbuh menghijau dan berdaun lebat. Lantas ia pun akan dimintai suatu tanda, dan ia memberikannya dengan isyarat kepada burung di langit, sehingga jatuh di tangannya. Lalu, sungai Efrat akan tersedot, dan terlihatlah gunung emas. Gerhana bulan pada awal malam bulan Ramadan, dan gerhana matahari pada malam pertengahannya, di mana dua kejadian tersebut belum pernah terjadi sejak penciptaan bumi dan langit. Kemunculannya tunduk Dhu As-Sinin, terbitnya bintang seekor yang bersinar. Api besar menyala dari arah timur selama 3 atau 7 malam. Langit menjadi gelap, warna merah menyebar di langit, tetapi merahnya tidak seperti merah ufuk biasa. Seluruh penduduk bumi dipanggil,
dan setiap yang memiliki bahasa mendengarnya sesuai dengan bahasanya masing-masing. Dan semua kejadian tersebut tidak bertolak belakang dengan akal. Dan kapankah waktu kemunculannya? Nah, pendengar yang beriman, Ibnu Katsir dalam kitab Al-Fitan wal Malahim, beliau berkata, saya mengira bahwa kemunculan Al-Mahdi terjadi ketika Isa bin Maryam alaihissalam turun ke bumi. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, Isa bin Maryam alaihissalam turun, maka pemimpin mereka yaitu Al-Mahdi berkata, kemarilah, jadilah imam sholat kami. Lalu Isa menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebuah penghormatan dari Allah kepada umat ini. Hadis riwayat Muslim. Dan hal tersebut menunjukkan kepada kita bahwa selang waktu antara keluarnya Al-Mahdi dan peristiwa tanda-tanda besar kiamat sangat dekat dan hanya menyisakan beberapa tanda-tanda besar untuk sampai pada kiamat yang sebenarnya. Nah, kemudian pendengar yang budiman, berikut kita sampaikan tentang biografi Al-Mahdi sesuai pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Qawlu Al-Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntazar. Dalam kehidupannya, Al-Mahdi mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ia juga tidak membangunkan orang tidur, tidak pula menumpahkan darah, lalu berperang sesuai sunnah, juga menegakkan sunnah dan memusnahkan segala bid'ah. Dia menegakkan agama pada akhir zaman, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW pertama kali. Ia pun menguasai seluruh dunia, sebagaimana Dzulqarnain dan Sulaiman alaihissalam. Ia juga menghancurkan salib, membunuh babi, serta mengembalikan kemuliaan dan kenikmatan kepada kaum muslimin. Al-Mahdi pun, yang sebelumnya penuh dengan kesemena-menaan dan kezaliman, akan memenuhi bumi dengan kebajikan dan keadilan. Harta benda yang melimpah, lagi tak terhitung, ia bagi secara tepat hingga merata. Semua akan ridho padanya, dari mulai penduduk langit dan bumi, kemudian burung-burung di angkasa, lalu binatang liar di hutan, sampai pada ikan-ikan di lautan. Pendengar yang beriman, Al-Mahdi memenuhi semua hati umat Nabi SAW dengan kekayaan ataupun kekuasaan, sampai ia menyuruh orang untuk berseru, adakah yang membutuhkan harta? Dan ketika itu, tidak ada yang datang kecuali satu orang saja. Lantas orang itu berkata, saya. Maka dikatakan padanya, datanglah ke penjaga itu atau bendahara, lalu katakanlah kepadanya, sesungguhnya Al-Mahdi menyuruhmu memberikan harta kepadaku. Lalu penjaga itu berkata, ambillah. Maka orang tersebut pun mengambil dan menyimpan ke dalam kamar-kamarnya. Setelah itu ia nampak menyesal seraya berkata, saya adalah umat Muhammad SAW yang paling serakah. Saya tidak mampu mengimbangi mereka. Kemudian Ibnu Hajar melanjutkan penuturannya. Lantas ia mengembalikan harta tersebut, namun ditolak, dan penjaga itu berkata, kami tidak mengambil kembali apa yang sudah kami berikan. Kemudian Ibnu Hajar berkata, pada masa Al-Mahdi, semua umat baik yang saleh maupun yang fajir akan merasakan kenikmatan yang belum pernah dirasakan dan terdengar sebelumnya. Hujan turun dari langit tanpa ada yang ditahan setetes pun, dan segala macam buah-buahan dikeluarkan dari bumi. Ia memimpin peperangan demi peperangan, sampai kekayaan melimpah ruah, dan kota-kota dari timur hingga barat ia taklukkan. Raja-raja diserahkan pada Al-Mahdi dalam keadaan terbelenggu, dan simpanan mereka dijadikan hiasan Baitul Maqdis. Manusia berdatangan kepadanya
seperti lebah yang mengerumuni sarangnya, sehingga manusia menjadi seperti keadaan mereka dahulu. Dan pendengar, Allah Ta'ala pun menurunkan 3.000 malaikat untuk memukul mundur orang-orang yang menyelisihi dan juga membangkang. Jibril berada di bagian depan dan Mikail di tengah-tengah mereka. Pada zamannya, domba dan serigala digembalakan dalam satu lokasi. Bayi bermain dengan ular dan kalajengking, tapi tidak membahayakan mereka sama sekali. Dari satu mud tanaman yang ditanam, tumbuh 700 mud. Tidak ada riba, penyakit, zina, ataupun minuman khamar. Umur menjadi panjang, amanah ditunaikan, dan kejahatan dihancurkan. Tidak seorang pun membenci keluarga Muhammad SAW, dan beliau menjadi satu-satunya orang yang paling dicintai di antara makhluk. Allah memadamkan api fitnah dan mengamankan bumi dengan kehadirannya. Sampai-sampai ada 5 orang wanita yang menunaikan ibadah haji tanpa ditemani laki-laki. Tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah. Al-Hafidh Ibnu Hajar pun menambahkan, tidak bisa dipungkiri bahwa Isa bin Maryam alaihissalam melakukan sebagian kejadian yang disebutkan tadi, seperti membunuh babi dan menghancurkan salib, dan tidak masalah bila dikatakan bahwa mereka berdualah yang melakukannya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, bagi Ahlus Sunnah tidak ada perbedaan pendapat tentang Al-Mahdi, dan meyakini akan kabar yang diungkapkan hadis sahih tadi, bahwa Al-Mahdi adalah hakim yang saleh yang diutus Allah untuk memenuhi bumi dengan keadilan, yang sebelumnya dipenuhi dengan kesemena-menaan, kelaliman, dan perbuatan yang melampaui batas. Ia menjadi seorang pembaharu bagi agama ini yang mendapat simpati dan perhatian dari kaum muslimin. Namun pendengar yang budiman, ada saja kelompok yang menyimpang. Mereka adalah kelompok Syiah Imamiyah atau Rafidhah yang mereka meyakini bahwa Al-Mahdi adalah imam terakhir mereka, yaitu imam ke-12 yang diberi sebutan Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Yang menurut mereka, ia adalah anak dari Al-Husain bin Ali, bukan anak dari Al-Hasan. Nah, di antara akidah mereka yang sesat itu, bahwa mereka memahami Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari masuk ke dalam bangunan di bawah tanah Samira sejak lebih dari 1100 tahun yang lalu, ketika ia berusia 5 tahun. Mereka juga meyakini bahwa ia ada di setiap ruang yang tidak nampak oleh mata. Itulah Al-Mahdi yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Padahal pendengar, tidak ada satu dalil pun yang menerangkan mengenai hal itu, baik dari kitabullah maupun sunnah Rasulullah. Dan tidak ada satu riwayat pun dari para ulama yang benar tentang pengakuan tersebut, perkataan, ataupun akidah yang demikian. Wal'iyadzubillah. Di sepanjang sejarah Islam, ada banyak pendusta dan orang-orang munafik yang mengaku bahwa dirinya adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar, di mana mereka mengumpulkan orang-orang di sekitarnya yang terpengaruh atas pengakuan dusta tersebut dan mengajak manusia untuk mengikutinya, sehingga mereka mendapat pengikut yang banyak dan menjadi kumpulan kesesatan. Tahukah Anda siapakah mereka yang mengaku sebagai Imam Al-Mahdi? Insya Allah akan kita bahas bersama pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.